Hello everyone, how are you doing? Welcome back to Dewantara channel. Well, our lesson today is about announcement. Announcement adalah sebuah pengumuman. To learn about announcement, there are 3 points that we have to know about announcement. The first one is social function, the second one is generic structure, and the third one is language features. Jadi, untuk mempelajari announcement atau sebuah pengumuman, kita juga harus tahu tentang social function-nya atau fungsi sosial. Dan yang berikut, generic structure atau struktur sebuah teks. Teks di sini adalah sebuah teks tentang announcement. Dan yang berikut adalah language features. Language features adalah penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam sebuah teks berbentuk announcement. We begin from the first. It is about social function. Announcement is a note to inform something important to the reader or public in order to the information can receive by the people or used to give information. Jadi fungsi sosial atau tujuan dari sebuah pengumuman itu adalah untuk memberikan pesan atau informasi kepada seseorang, informasi yang penting kepada pembaca atau kepada orang banyak. Dan an announcement has to contain such as the target or to whom, the announcer, requirement, event, time, and place. Jadi perlu kita pahami apa saja yang menjadi hal-hal penting dalam sebuah pengumuman atau announcement itu sendiri. Jadi yang harus ada dalam sebuah pengumuman itu adalah yang pertama, the first is the target. Kepada siapa pengumuman itu atau announcement itu mau disampaikan. Yang berikut, the announcer. Siapa yang memberikan pengumuman itu? Berasal dari mana? Yang berikut, requirement atau persyaratan. Sebagai contoh misalnya dalam pengumuman tentang sebuah perlombaan, speech contest atau singing competition, itu biasanya ada requirement yang harus dilengkapi dalam sebuah pengumuman. Ada permintaan requirement atau persyaratan. Sebagai contoh, don't forget to bring your identity card. Jangan lupa bawa kartu identitas. Itu persyaratan dalam sebuah pengumuman tentang perlombaan misalnya. Next, event atau peristiwa atau kejadian apa yang ada dalam sebuah pengumuman yang mau disampaikan. Misalnya speech contest, kejadian tentang lomba pidato, atau Independence Day, hari raya kemerdekaan, pengumuman tentang hari raya kemerdekaan. Yang berikut, time and place. Time and place itu adalah waktu dan tempat. Kapan peristiwa atau pelaksanaan kegiatan dalam sebuah pengumuman tersebut akan dilaksanakan. Tempatnya di mana, place-nya di mana. Itu beberapa hal yang perlu ada dalam sebuah pengumuman about
announcement. Next, we go to the generic structure atau penggunaan dalam struktur sebuah teks announcement. Dalam teks announcement, the generic structure of announcement, the first is opening atau pembukaan. In opening consists of the title or the type of event. Jadi pada opening itu terdapat judul dan jenis dari sebuah peristiwa yang mau disampaikan atau pengumuman yang mau disampaikan pada awalnya. Dan yang berikut, pada generic structure yang berikut disebut dengan content. Jadi setelah opening masuk di content. In content consists of date, time, and place. Jadi konten itu berupa isinya. Isi pengumuman yang mau disampaikan itu apa? Peristiwa penting yang mau disampaikan dalam pengumuman tersebut itu adalah apa? Juga termasuk dengan date, time, and place. Jadi ada juga keterangan waktu, keterangan tempat di dalam konten itu, dalam isi dari pengumuman tersebut. Dan yang terakhir pada generic structure itu adalah closing atau bagian penutup. In the closing consists of contact number or email. Jadi pada bagian penutup itu biasanya ada juga disertakan dengan nomor handphone atau kontak number, siapa yang bisa dihubungi, atau mungkin emailnya, pada siapa informasi itu bisa diperoleh. Next we look at the example sebagai contoh. English speech contest. Jadi di sini ada sebuah pengumuman tentang English speech contest. For all students of SMAK Taruna Vidya Inde, we announce English speech contest. Time, Saturday 22 March 2022. Place, Hall of SMAK Taruna Vidya Inde. Each class should register at least one student with one of these following topics. 1. The advantage of learning English. 2. The difficulties of learning English. 3. The effective ways of learning English. For future information, visit committee of this English speech contest in englishsindo.com. Jadi ini adalah sebuah contoh teks tentang announcement, yaitu announcement tentang English speech contest atau lomba pidato bahasa Inggris. Yang pertama kita lihat generic structure yang digunakan. Oke, untuk opening ya atau pembukaan kita lihat di situ ada title-nya yaitu English Speech Contest, dan juga pada kalimat yang pertama, for all students of SMAK Taruna Vidya Inde, we announce English Speech Contest. Jadi pada bagian pertama di situ disampaikan tentang apa yang mau dilaksanakan atau kegiatan apa yang mau dilaksanakan. Di situ diberikan informasi tentang apa yang mau dilaksanakan. Dan yang berikut kita masuk pada bagian konten atau isi. Di situ pada bagian isi terdapat time and place, jadi waktu dan juga
tempat, dan juga ada requirement. Di situ ada persyaratan. Persyaratannya, each class should register at least one student with one of these following topics. Jadi sebagai persyaratan untuk mengikuti kontes ini atau speech contest, English speech contest ini, setiap kelas ya harus mendaftarkan minimal satu siswa atau satu orang siswa dengan ketentuan memilih topik yang tersedia di bawah. Itu ada 3 topik. Yang pertama itu advantage of learning English, yang kedua itu the difficulties of learning English, dan yang ketiga itu the effective ways of learning English. Jadi ini adalah bagian konten atau isi dari sebuah pengumuman yang ada pada contoh ini. Dan pada generic structure yang berikut itu yang disebut dengan closing. Sebagai contoh, for future information, visit the committee of this English speech contest in EnglishSindo.com. Jadi di sini informasi yang bisa diperoleh tentang perlombaan ini adalah bisa diakses melalui EnglishSindo.com. Baik, itu adalah sebuah contoh terkait dengan generic structure dari sebuah teks tentang announcement. Next, about language features, penggunaan bahasa dalam sebuah teks tentang announcement atau pengumuman. Yang pertama, imperative sentence. The imperative is a grammatical mood that forms commands or requests, including the giving of prohibition or permission or any other kind of exhortation. Jadi di sini imperative sentence itu adalah sebuah kalimat perintah atau juga permohonan atau permintaan, yang mana di sini termasuk dalam perintah atau permohonan itu bisa berupa larangan atau juga izin, ya, pemberian izin. Example of verb in the imperative mood used in the sentence, ya, sebagai contoh penggunaan kata kerja dalam sebuah imperative mood, dalam sebuah kalimat perintah dalam bahasa Inggris yang biasa digunakan dalam sebuah pengumuman, ya. Yang pertama, contohnya misalnya please be quiet, ya, permohonan atau permintaan untuk tolong tenang atau diam. Remember to bring your identity card, ya, jangan lupa untuk bawa kartu identitas. Don't miss it, jangan lupa. Biasanya pada akhir pengumuman itu ada kalimat yang menyatakan don't miss it, itu berupa kalimat perintah supaya kita jangan lupa. Please be on time, pesan supaya jangan lupa datang tepat waktu. Don't forget to wear white and gray school uniform. Ini ada pesan disampaikan jangan lupa untuk menggunakan white and gray school uniform, ya. Jadi ini contoh kalimat imperatif dalam memberikan sebuah pengumuman. When we give announcement, we use imperative sentence. The second one, we use adverb of time. Dalam pengumuman juga kita menggunakan adverbs of time. Penggunaan adverb of time di sini, adverb of time tell us when an action happen, but also for how long and how often. Jadi di sini penggunaan adverb of time adalah penggunaan keterangan waktu, kapan dilaksanakan, berapa lama, berapa sering. For example, when di sini sebagai contoh dalam pengumuman
dalam sebuah pengumuman, misalnya today, yesterday, later, now, last year. Jadi itu kapan dilaksanakan kegiatan. For how long, sampai berapa lama. All day, not long, for a while, since last year. Dan juga how often, sometimes, frequently, never, often, yearly. Jadi kadang-kadang, sering, never, tidak pernah, often ini maksudnya dengan sering, yearly atau setahun sekali. After of time yang berikut, time, waktu. Ini yang penting biasanya dalam sebuah pengumuman. Kita harus selipkan juga dengan keterangan waktu yang jelas. At 10 p.m., at 11 a.m. dan lain-lainnya, and etc. At of time yang berikut, date, yaitu keterangan kapan, hari dan tanggal. Misalnya Agustus 26, 2022. Next, language features yang berikut yaitu terkait dengan adverb of place, yaitu keterangan tempat. Adverb of place tell us about the place of action or where action occurs or occurred or will occur. Untuk menjelaskan kepada pembaca tentang keterangan tempat di mana kejadian atau peristiwa akan dilaksanakan sesuai dengan pengumuman yang disampaikan itu. Dia akan dilaksanakan di tempat di mana. Jadi tempatnya akan dilaksanakan di mana. Sebagai contoh misalnya, for example, in the school, in the classroom, at some place. Ya, next, penggunaan language feature yang berikut yaitu event. Event, a thing that happens, especially one of importance. Jadi kejadian atau peristiwa apa yang mau disampaikan dalam sebuah pengumuman. Sebagai contoh misalnya English speech contest, Independent Day, a school bazaar, English speaking club, a storytelling competition. Jadi ini biasanya pada title-nya, pada judul atau judul dari sebuah pengumuman sendiri. Nanti biasanya baru diuraikan dalam konten, dalam peristiwa yang ada dalam bagian isinya. Jadi kejadian yang sesungguhnya yang mau diumumkan itu harus disampaikan secara jelas apa yang mau diumumkan. Sebagai contoh di situ English speech contest, Independent Day, school bazaar dan seterusnya. Well everyone, I think that's all for our lesson today, and see you for the next lesson. Thank you for watching.